الفاتحة حسن إلى سلطان عبد القادر ومن دفنا حوله ولا جميعا بين أمهاتنا الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jemaah rahimakumullah, para bapak, para ibu, sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi ini masih dalam lindungan Allah, masih dalam hidayah Allah, diberi kesehatan dan juga diberi keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah, khususnya salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu diberi keistiqomahan oleh Allah untuk melakukan amal ibadah semakin maksimal, semakin banyak, semakin sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kami akan membacakan tentang hal yang berkaitan dengan keutamaan masjid. Fi fadilatil masajid, yang dalam keutamaan masjid. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah ya seperti masjid, itu syiar-syiar agama. Masjid atau tempat ibadah yang lain, termasuk mushola ataupun fasilitas-fasilitas keagamaan seperti madrasah atau pondok ataupun syiar-syiar yang lain. Itu fa innaha min taqwal qulub, termasuk orang yang takwa. Orang yang merasa senang terhadap syiar-syiar Allah, merasa cinta kepada syiar-syiar Allah, berarti itu sebagai tanda orangnya baik, orangnya bagus. Termasuk di sini adalah masalah masjid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu adalah rumahnya semua mukmin. Jadi compokan. Berarti masjid adalah fasilitas umum, bukan perorangan, bukan pribadi. Karena menabi ampun tempat ibadah, khususnya di sini adalah masjid, berarti semua orang itu berhak untuk melakukan sholat di tempat itu, untuk melakukan ibadah di tempat itu. Rawahu Abu Nu'aim. Fakullu muslimin lahu fihi haqqun. Setiap orang muslim mempunyai hak untuk melakukan ibadah di tempat itu, yaitu di masjid. Berarti umum, benidin perorangan. Lahu fihi haqqun dabun enggak dinto. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Rasulullah berkaitan dengan masjid ini berkata, apabila kalian melihat seorang laki-laki selalu istiqomah ada di masjid, saksikan, fashhadu lahu bil iman. Saksikan bahwa itu termasuk orang muslim, termasuk orang mukmin yang baik, termasuk orang seimana ai nengade itu bagi
faqta'u lahu bihi, memastikan bahwa orang itu adalah orang muslim, memastikan orang itu adalah orang baik. Fa inna syahada qaulun sadar ala muwata'atil qalbil lisan ala sabil qat'i. Jadi melihat orang tadi seperti gila, melihat bahwa orang itu sering keluar masuk masjid, ini termasuk penyaksian bahwa orang itu orang seseneng dak kasih arah Allah, orang seseneng dak ke tempat ibadah, orang seseneng dak ke apa-apa seperti tandana agama. Itu termasuk orang muslim atau orang mukmin, orang yang fokus dan paling penting. Kemudian yang kali tidak bagi juga, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat seseorang membiasakan diri untuk ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Karena tak mungkin menoreng lok seneng nih, kan tak mungkin bahwa sering kileng-kian nang masjid, sering entar berjemaah ke masjid, ya tak mungkin. Karena sebagai seperti itu kewajiban Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang sering pergi ke masjid, yang bisa meramaikan masjid itu adalah hanya yang beriman. Meramaikan masjid, meramaikan dengan ibadah, meramaikan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang agama, yang berkaitan dengan agama. Ini berarti orangnya adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Orang yang seampun jelas iman kepada Allah. Wa hadha hadisun sahihun wa fi riwayatin yata'ahadul masjid. Di dalam situng riwayat yata'ahadul masjid, mohon umpaman ngatela orang pen ngopeni masjid, berarti ini termasuk man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Wal maradu bi i'tiyadil masajid ayyakuna qalbuhu mu'allaqan biha. Saya maksudaki kalaban membiasakan ke masjid. Membiasakan masjid iki kadito qalbuhu mu'allaqun. Ayyakuna qalbuhu mu'allaqan biha. Atena lako engak dek ke masjid. Atena seneng dek ke masjid. Didik ntar ke masjid niat iktikaf, didik ke masjid polana ampun duhur mancing, didik ntar ke masjid polana ampun sopu para mancingnya, didik ke masjid polana ingin membaca Al-Quran. Berarti kan orang saya didik ke masjid, ini termasuk orang orang saya berarti amana billah jaya sikillah. Wa naqala ba'dhum an Nawawi ay ayyakuna syadidal hubbi laha. Pada saya bagi saya maksud kalaban membiasakan ke masjid itu adalah ayyakuna syadidal hubbi laha. Orang yang gila cek seneng ada ke masjid. Cek seneng ada ke masjid wal mulazamah lil jamaah, ban istiqomah atau rutin melakukan berjamaah fiha di masjid tadi. Nika saya kocak orang yang baik, orang yang amanah billah, atau orang yang dipastikan termasuk orang yang sebagus engki kadinto aten ake seneng ada ke masjid ban selalu melakukan ibadah, khususnya sholat berjamaah di masjid. Itikaf, meskipun umpamana mana tak ngelakoni sholat kilengkian di masjid, kalau cara itikaf, niat itikaf dan lain sebagainya.
Nikah makanya jangan sikile, berarti masjid itu adalah miliknya kita sebagai muslim. Tidak boleh pasenan apa kita seakan-akan berhak menempati neng pojok. Jadi kadang-kadang kita tidak apa-apa istiqomah neng masjid, istiqomah di masjid tidak apa-apa neng situng tempat. Anggap di sop pertama ibu dina imam adalah istiqomah umpamanya. Tapi jangan sampai diakui miliknya sendiri tempat itu. Jadi umpamanya berdoreng keluar kini ke yang berhak. Nikah karena beni kapling na TV kasar. Jadi istiqomah nang situng tempat ke alhamdulillah. Cuman mun keluar orang lain, pakun orang lain itu yang berhak. Sebab cawca sikile baitu kulli mukminin. Masjid itu adalah tempat atau becomboon setiap orang mukmin. Siapapun berhak tempat itu. Termasuk tempat sebedeneng budina imam yang umpamanya kita istiqomah di tempat itu. Jadi itu namanya keistiqomahan di tempat itu. Cuman tetap umpaman keluar orang lain ya tetap orang lain yang lebih berhak ke tempat itu. Dan kali itu ada bagi wa qala sallallahu alaihi wasallam man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu 40 sanatan. Barang siapa di masjid kemudian berbicara tentang bisnis, tentang hal yang berkaitan dengan duniawi, maka benar Allah Ta'ala amalah sebanyak 40 tahun digugurkan benar Allah Ta'ala. Makanya nang masjid ya. Nang masjid nika khusus baca Al-Quran, khusus baca salawat, khusus salat, khusus berjemaah, khusus zikir dari Allah Ta'ala. Jadi umpamanya pesanan berencana ingin membuka lapak, membuka tuku, mungkin neng tanian, bicarakan di tanian masjid. Mohon urusan yang berkaitan dengan duniawi. Dan kadang beri contoh. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami fi Tanbihil Akhyar wa sunnah ayyuqala liman ansyada fil masjid syi'ran wa matlubin. Dan kadang ada bagi umpamana pesanan pada orang yang mengarang siiran nang masjid yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, maka nengka itu ada buaki napa kurang saya, meskipun itu berupa ngarang siiran tapi tidak ada kaitannya dengan ibadah, lain mon urusan pikiran, anggaplah ngarang nyanyian nagalo, ngarang nyanyian pesanan itu anak elakon nang masjid, nengka kurang saya, kurang fokus. Karena penyanyian itu adalah urusan duniawi. Kecuali siiran itu berupa sholawat, berupa zikir kepada Allah, tentu nikah adalah hal yang berkaitan kelebihan akhirat. Wa yundabu tanzihul masjid an hadisid dunya. Esonataki nang masjid jauhaki dari barang-barang yang berkaitan dengan duniawi. An hadis dunya wa raf'i sautin ben maranying suara mabenter suara nika juga kurang saya nang masjid. Karena apa? Karena bisa mengganggu terhadap orang yang sholat, mengganggu terhadap orang-orang yang kebetulan fokus di dalam melakukan ibadah. Wa yukrahu ayyattakhidha minhu mahallan makhsusan la yusalli fihi ghairuhu. Nika makro neng masjid pasenan andi tempat khusus seorang lain tai pareng ki tempat deh. Maksudnya mumpah beda orang lain tempatnya pas isra pindah lah nika maksudnya mun istiqomah tempat kilo apa?
maksudnya nika saya makroaki ngapling nang masjid mon beda orang lain tak langkong bian pindah. Lah nika saya gengeng. Mon istiqomah kita terus datang pertama, datang dak ada nang nikah bagus. Bagus. Maksudnya saya makroaki gelek nikah umpaman pak orang lain pak yusir. Pas yusir maksudnya. Mondok yusir pun ten saya. Ben kita melakukan ibadah kak itu adalah tempat itu menjadi saksi kepada kita besok di akhirat. Jadi saksi. Jadi umpamanya lekuk neng hisab amal. Lo tempat-tempat yang pernah ditempati ibadah sareng panjenengan itu datang semua jadi saksi. Panjenengan pernah ngelakoni sholat berjamaah nang situ masjid nang ndak ada ibu dina imam. Lo ini kan datang nih. Panjenengan pernah ngelakoni sholat duha nang situ tempat. Lo ini kan datang ini. Panjenengan pernah dulu membantu orang lain asal orang gele susah neng situng tempat. Lah ini kan datang juga. Karena ingin menjadi saksi bahwa jenengan pernah berbuat baik terhadap orang lain. Pernah membahagiakan orang lain di tempat itu. Juga dalam sholat. Sholat juga seperti itu. Makanya umpamanya sholat berjamaah umpamanya tempatnya ada di sini. Lah panjenengan ingin melakukan sholat ba'diyah kalau bisa geser pindah, geser ke kanan atau geser ke kiri. Kenapa? Karena ingin memperbanyak saksi. Jadi kalau umpamanya kita melakukan sholat berjamaah di tempat ini dan ba'diyah qobliyah di tempat ini yang sama. Lah niki saksinya cuma satu. Mun panjenengan pak bergeser, qobliyah melakukan sholat geser titik. Pas nan sholat zuhur umpamana di tempat itu. Kemudian ba'diyah geser titik, berarti punya 3 saksi. Punya 3 saksi. Jadi itu namanya memperbanyak saksi. Kita sunat memperbanyak saksi dalam ibadah. Karena semuanya akan menjadi saksi. Apa yang pernah kita tempati kebaikan itu akan datang untuk menjadi saksi bahwa jenengan telah berbuat baik di tempat itu. Dimanapun saja. Neng compoon umpamana kita sholat sholat tahajud, maka bergeser rakaat apa salam pertama bergeser, salam kedua bergeser lagi. Artinya pindah-pindah kanan kacir. Berarti mereka memperbanyak saksi. Kemudian nekante juaki idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijarataka. Umpamana pas nang masjid ada orang menjual sesuatu. Panjenengan pas ngolati orang awal jual nang dalam masjid, bani nang tani na masjid. Nang dalam masjid awal jual. Faqulu lahu. Kita dianjurkan untuk mengatakan atau mengucapkan kepada orang tadi, la arbahallahu tijarataka. Manter embian ada dengan ni kata dia bertenang. Itu akhir mantar tidak bertenang. Wanawal jual di dalam masjid. Jadi la arbahallahu tijarataka. Pas ngetela orang awal jual di masjid, maka kita atu ada ke Allah Ta'ala. Mantar orang yang saya jual wah tai beri apa dengan Allah Ta'ala. Walan salah tempat awal jual. Aju awal jual di masjid. Sibuk ban jual beli nang masjid. Kemudian nang itu juga ditebaki wa man yanshudu fihi dalatahu
Wa idza ra'aitum man yanshuddu fihi dhalatahu faqulu lahu la raddahallahu 'alaika. Utawa pada orang yang sang posang nyare tasbihna cecer isare ke barat ke timur re nyare barang si cecer nyare barang si elang ini kan kurang bagus juga. Bahkan kita sebagai orang sing ngetela orang gelek ngocak atau benar bangetnya mana kasar negara tua mentertai tempuang. Karena apa? Di masjid itu sebenarnya harus fokus ibadah terus, fokus itikaf, fokus membaca Al-Quran, fokus baca sholawat, fokus melakukan sholat. Itu khusus hal yang berkaitan kelaban akhirat. Moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Mungkin ada pertanyaan, ya Tarek. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ya manfa'ana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanallahi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.